Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Siti Robiah, Diani Putri Amalia, Risa Anggia Putri, dan Windy Febrianti. Nah, sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Robiah dengan NPM 195120009. Nah, saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya diantaranya. Perkenalkan, nama saya Diani Putri Amalia dengan NPM 195111004. Nama saya Risa Anggia Putri dengan nomor induk mahasiswa 195120005. Perkenalkan, nama saya Windy Febrianti dengan nomor induk mahasiswa 195111006. Selanjutnya, kita akan membahas materi yang pertama yaitu uji Wilcoxon dan materi yang kedua yaitu uji Mann-Whitney. Nah, sebelumnya untuk materi yang pertama yaitu uji Wilcoxon yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ada uji Wilcoxon. Wilcoxon merupakan uji statistik yang dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan median dari suatu observasi berpasangan dengan memperhitungkan besarnya selisih-selisih dari dua observasi yang bersesuaian. Wilcoxon adalah suatu uji non-parametrik yang biasanya digunakan pada data-data kualitatif atau skala nominal dan ordinal, atau untuk data kuantitatif yang berdistribusi normal. Uji Wilcoxon digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berhubungan, dan juga data berbentuk ordinal. Untuk rumus uji Wilcoxon yaitu T dikurangi 1/4 N ditambah 1 per akar 1 per 24 N ditambah 1 2N ditambah 1. Untuk keterangannya, T sama dengan selisih terkecil, N sama dengan jumlah sampel atau angka yang sama dihilangkan. Untuk contoh soalnya, untuk meningkatkan kemampuan para salesman dalam memasarkan roti, manajer pemasaran mengikutsertakan 15 salesman pada sebuah pelatihan wiraniaga. Setelah itu, manajer pemasaran membandingkan kinerja penjualan roti dari para salesman sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan dengan mengikuti hasil seperti berikut. Untuk salesman pertama, sebelumnya 525 dan sesudahnya 554. Untuk salesman 2, sebelumnya ada 550 dan sesudahnya 550. Untuk salesman 3, sebelumnya ada 560 dan sesudahnya 587. Salesman 4, sebelumnya ada 450 dan sesudahnya 489. Salesman 5, sebelumnya ada 400 dan sesudahnya ada 450. Salesman 6, sebelumnya ada 435 dan sesudahnya ada 435. Salesman 7, sebelumnya ada 450 dan sesudahnya ada 445. Untuk salesman 8, sebelumnya ada 445 dan sesudahnya ada 490. Salesman 9, sebelumnya ada 345 dan sesudahnya ada 375. Salesman 10, sebelumnya ada 336 dan sesudahnya ada 380. Salesman 11, sebelumnya ada 327 dan sesudahnya 350. Salesman 12, sebelumnya 329 dan sesudahnya 329. Salesman 13, sebelumnya 547 dan sesudahnya 549. Salesman 14, sebelumnya 355 dan sesudahnya 357. Untuk salesman 15,
Sebelumnya ada 520 dan sesudahnya ada 525. Hipotesis HO tidak terdapat perbedaan kinerja penjualan roti sebelum SAN sesudah pelatihan wiraniaga. HA terdapat perbedaan kinerja penjualan roti sebelum dan sesudah pelatihan wiraniaga. Salesman 1 sebelum 525 sesudah 554 beda skor 29. Ranking 7, ranking plus 7, dan ranking minus tidak ada. Salesman 2 550 untuk sebelum, sesudahnya 550 beda skor 0. Salesman 3 sebelum 560 YE 587 dan beda skor 27, rankingnya 6. Lalu salesman 4 sebelum 450 sesudah 489 beda skor 39 dan rankingnya 9. Salesman 5 sebelum 400 sesudah 450 beda skor 50, rankingnya 12. Salesman 6 435 untuk sebelum dan sesudahnya 435 dan beda skornya 0. Untuk rankingnya juga minus, tidak ada. Salesman 7 sebelum 450 sesudahnya 445 dan beda skornya min 5, rankingnya 3,5. Lalu salesman 8 445 untuk sebelumnya dan sesudahnya 490, beda skor 45 dan rankingnya 11. Lalu salesman 9 sebelum 345 dan sesudah 375, beda skornya 30 dan rankingnya 8. Lalu salesman 10 sebelumnya 336 sesudahnya 380 dan beda skornya 44, rankingnya 10. Untuk salesman 11 sebelum 327 sesudah 350 dan beda skornya 23 dan untuk rankingnya 5. Untuk salesman 12 sebelum 329 sesudah 329 dan beda skornya 0. Dan untuk salesman 13 sebelumnya 547 dan sesudahnya 549 dan beda skornya 2 untuk rankingnya 1,5. Dan untuk salesman 14 sebelumnya 355 dan sesudahnya 357 beda skornya 2 dan rankingnya 1,5. Dan untuk salesman yang terakhir, salesman 15 sebelumnya 520 sesudahnya 525 beda skornya 5 dan rankingnya 3,5. Lalu perhitungannya Z sama dengan T dikurangi 1/4 N dalam kurung N tambah 1 per akar 1/24 kali N dalam kurung kali N tambah 1 kali 2N tambah 1. Z sama dengan 3,5 dikurangi 1/4 dikali 12 dikali 12 tambah 1 per akar 1/24 dikali 12 dalam kurung 12 tambah 1 dikali 2 dikali 12 ditambah 1. Z sama dengan 3,5 dikurangi 39 per akar 162,5. Z sama dengan negatif 35,5 per 12,75. Z sama dengan negatif 2,78. Kesimpulannya, untuk N sama dengan ranking tertinggi. 1. Harga Z hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga Z tabel. 2. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka Z hitung lebih kecil dari nilai tabel. Negatif 2,75 kurang dari negatif 1,96. Hal ini berarti HO ditolak atau pelatihan wiraniaga benar-benar meningkatkan kinerja penjualan para salesman. Penyelesaian dengan SPSS. Yang pertama, bukalah software SPSS. Yang kedua, pada lembar variable view, ketik sebelum pada baris 1 dan sesudah pada baris kedua. Pada measure, pilih ordinal. Yang ketiga, kemudian pada lembar data view, masukkan data seperti di soal. Yang keempat, klik ablis, langsung pilih non-parametric test, langsung pilih 2 relative samples pada menu bar. Yang kelima, blok sebelum dan sesudah pindahkan ke kotak text pairs dengan tombol panah. Yang keenam, klik option dan beri tanda centang exclude cases listwise. Yang ketujuh, pada teks tipe beri centang Wilcoxon, lalu oke. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai uji Mann-Whitney. Nah, sebelumnya, apa sih uji Mann-Whitney?
Uji Mann-Whitney adalah sebuah uji yang dilakukan oleh Pak Mann dan Pak Whitney pada tahun 1947. Uji Mann-Whitney merupakan uji non-parametrik untuk mengetahui apakah ada perbedaan nyata antara rata-rata dua populasi yang distribusinya sama atau tidak. Nah, datanya ini dikumpulkan dari dua sampel yang independen. Maksudnya, misalnya pada populasi suatu wilayah terdapat dua buah penduduk, yaitu ada penduduk yang suka berolahraga dan penduduk yang tidak suka berolahraga. Nah, dengan mengetahui skor titik kebahagiaannya, kita ingin menguji apakah ada perbedaan dari dua buah penduduk tersebut berdasarkan titik kebahagiaannya atau tidak. Nah, kemudian uji Mann-Whitney ini merupakan alternatif uji T. Adapun kelebihan uji ini dibandingkan uji T adalah uji ini dapat digunakan pada data ordinal atau data peringkat. Kemudian uji Mann-Whitney ini datanya bersifat kontinu. Kemudian selanjutnya kita harus mengetahui asumsi dalam uji Mann-Whitney. Yang pertama, asumsi normalitas tidak boleh terpenuhi. Kemudian yang kedua, uji Mann-Whitney mengasumsikan bahwa sampel yang berasal dari populasi adalah acak. Kemudian yang ketiga, pada uji Mann-Whitney, sampel bersifat independen atau berdiri sendiri. Kemudian selanjutnya, skala pengukuran yang digunakan adalah ordinal. Nah, jika datanya berbentuk rasio atau interval, maka harus diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk ordinal. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa sih uji Mann-Whitney dan asumsi dalam uji Mann-Whitney, sebelum ke contoh soal, kita harus mengetahui terlebih dahulu prosedur pengujiannya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai prosedur pengujian. Adapun langkah-langkah prosedur pengujian, yang pertama, kita harus menyatakan hipotesis dan alfa. Hipotesis yang digunakannya adalah H0, tidak ada perbedaan antara kedua sampel dengan keadaan yang berbeda. Kemudian H1-nya, ada perbedaan antara kedua sampel dengan keadaan yang berbeda. Kemudian langkah yang kedua yaitu menyusun peringkat data tanpa memperhatikan kategori sampel. Ranking 1 adalah untuk nilai yang paling rendah dan ranking 2 adalah untuk nilai yang lebih tinggi dan seterusnya. Kemudian untuk sampel sangat kecil, N1 kurang dari atau sama dengan 8 dan N2 kurang dari atau sama dengan 8. Yang pertama, tetapkan salah satu kelompok sampel menjadi kelompok kontrolnya. Kemudian yang kedua, beri skor C untuk kelompok kontrol dan E untuk kelompok lainnya yang telah di-ranking. Yang ketiga, hitung nilai U dengan menjumlahkan banyak skor E yang mendahului skor-skor C. Kesalahan dalam hal menetapkan kelompok kontrol akan membuat harga U menjadi lebih besar. Untuk mengecek tepat tidaknya U yang diperoleh, gunakan rumus U sama dengan N1 dikali N2 dikurangi U aksen, di mana N1 kurang dari N2. Kemudian, tolak H0 jika PU kurang dari atau sama dengan alfa, atau disebut dengan satu sisi. Dan 2PU kurang dari atau sama dengan alfa, atau yang disebut dengan dua sisi. Kemudian yang terakhir, gunakan tabel J untuk mencari peluangnya. Kemudian untuk sampel kecil, N1 lebih besar atau sama dengan 9 dan N1 kurang dari atau sama dengan 20. Dan N2 lebih besar atau sama dengan dari 9 dan N2 kurang dari atau sama dengan 20. Yang pertama, menjumlahkan peringkat menurut tiap kategori dan menghitung nilai statistik U. Kemudian, peringkat tiap kategori dijumlahkan. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung nilai statistik U adalah U sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 dikali N1 ditambah 1 per 2 dikurangi R1.
Dengan R1 ini merupakan jumlah peringkat yang diberikan pada sampel dengan jumlah N1. Kemudian, atau dapat menggunakan rumus U sama dengan N1 kali N2 ditambah N2 dikali N2 ditambah 1 per 2 dikurangi R2. Dengan R2 ini merupakan jumlah peringkat yang diberikan pada sampel dengan jumlah N2. Lalu selanjutnya, kedua rumus ini kemungkinan besar akan menghasilkan dua nilai yang berbeda lagi. Dua nilai yang berbeda bagi U. Nah, nilai yang dipilih untuk U hitung dalam pengujian hipotesis adalah nilai yang paling kecil dari kedua nilai tersebut. Kemudian tolak H0 jika U hitung kurang dari atau sama dengan U tabel, yaitu alfa N1, N2, dan gunakan tabel K untuk mencari nilai U tabel. Selanjutnya, untuk sampel besar N1 lebih dari 20 dan atau N2 lebih dari 20. Yang pertama, kita harus melakukan pendekatan normal. Kemudian kita menghitung min sama dengan EU sama dengan N1 N2 per 2. Kemudian kita menghitung standar deviasi dengan rumus sigma U sama dengan akar N1 kali N2 dikali N1 ditambah N2 ditambah 1 per 12. Kemudian ZH sama dengan U dikurangi EU atau min per standar deviasi atau sigma U. Kemudian tolak H0 jika Z lebih dari Z alfa per 2 atau Z kurang dari negatif Z alfa per 2 atau yang disebut dengan dua sisi. Lalu gunakan tabel Z atau tabel normal untuk menghitungnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai uji Mann-Whitney jika muncul kasus angka sama. Nah, di sini rumusnya itu sigma U sama dengan akar dalam kurung N1. N1 ini sampel. Jumlah sampel 1 dikali jumlah sampel 2 per N besar dikali N dikurang 1 dikali dalam kurung N pangkat 3 dikurang N per 12 dikurang sigma T. Lalu N besar sama dengan N1 ditambah N2. T besar sama dengan T pangkat 3 dikurangi T per 12. Sehingga untuk sampel besar menggunakan tabel Z sama dengan U dikurangi N1, N2 per 2 per akar dalam kurung N1 dikali N2 per N besar dikali N besar dikurang 1, N besar pangkat 3 dikurang N besar per 12 dikurangi sigma T besar. Nah, ini merupakan rumus jika muncul kasus angka sama ya. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Dari sini saya mempunyai soal kasus dalam penelitian mengenai kepadatan hunian rumah antara di daerah nelayan dengan di daerah pertanian menggunakan alfa. Nah, di sini menggunakan alfa 0,05. Apakah ada perbedaan? Apakah ada perbedaan kepadatan hunian rumah antara daerah nelayan dengan daerah pertanian? Didapatkan data seperti pada tabel. Nah, di sini ada tabelnya ya. Nah, di sini ada tabel. Nah, di sini ada sampel kepadatan rumah nelayan dan sampel kepadatan rumah pertanian. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa sampelnya itu berbeda. Di sini kita hitung sampel kepadatan rumah nelayan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Di sini jumlahnya itu ada 15 sampel. Ya.
kita hitung kepadatan rumah pertanian, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jumlah kepadatan rumah petani itu ada 22. Jadi berbeda ya sampelnya, berarti tidak ada ketergantungan. Nah, langkah yang pertama, kita harus mengetahui dulu hipotesisnya atau menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Nah, H0 hipotesisnya itu kepadatan rumah nelayan dan rumah petani sama. Ya, kepadatan rumah nelayan dan rumah petani itu sama. H1-nya terdapat perbedaan kepadatan rumah nelayan dengan rumah petani. Nah, selanjutnya, kriteria pengambilan keputusnya itu diterima H0 bila U hitung lebih besar U tabel, ditolak H0 bila U hitung kurang dari U tabel. Maka ini merupakan mencari sampel pembahasan untuk sampel besar ya. Nah, lalu kita hitung nilai statistika uji U. Nah, sebelum melakukan perhitungan statistika uji, kita harus mengurutkan data, kemudian buat rank, lalu dijumlahkan sehingga hasilnya seperti pada tabel ya. Nah, seperti ini pada tabel. Kalian bisa coba. Nah, kemudian yang pertama kita hitung U1 dengan rumus N1 dikali N2 ditambah N2 dikali N2 ditambah 1/2 dikurangi sigma R2. N1 itu apa? N1 itu jumlah sampel 1 dikali jumlah sampel 2 ditambah jumlah sampel 2 dikali jumlah sampel 2 ditambah 1/2 dikurangi sigma R2 itu jumlah jenjang pada sampel 2. Nah, U1 sama dengan N1 itu kan, di sini N1 itu kan 15. Ya, kita tuliskan kembali. Di sini itu 15. Di sini 22 jumlahnya, jumlah sampelnya. Oke. Maka kita masukkan N1-nya itu 15 dikali 22 ditambah N2 itu 22 dikali 22 ditambah 1/2 dikurangi sigma R2. Sigma R2 itu berapa? Nah, di sini jumlah rank itu 419. 419 sama dengan kita jumlahkan 15 dikali 22 ditambah 22 dikali 22 ditambah 1/2 dikurangi 419 itu hasilnya 164 ya untuk U1. Nah, lalu kita untuk mencari U2 itu menggunakan rumus N1 dikali N2 dikurangi U1 karena kan U1-nya sudah kita peroleh ya. Maka N1 itu 15 dikali 22 dikurangi 164, U2-nya itu 166. Ini untuk U2. Sehingga kan di sini pembahasan mengenai jumlah sampel besar atau lebih besar, maka kita menghitung Z, tabel Z-nya ya. Menghitung tabel Z-nya. Sehingga perlu mencari nilai Z dari nilai U yang sudah kita peroleh ya. Maka rumusnya itu U dikurang N1 dikali N2/2 per akar N1 dikali N2 dikali N1 ditambah N2 ditambah 1/12. U-nya itu kan 164 dikurangi 15 dikali 22/2 per akar 15 dikali 22 dikali 15 ditambah 22 ditambah 1/12, hasilnya itu negatif 0,0309. Maka kesimpulannya
nilai statistik uji Z lebih kecil dari nilai tabel Z, yaitu 0,0309 kurang dari 1,96, sehingga keputusannya H0 itu diterima dan H1 itu ditolak, sehingga bisa disimpulkan tidak ada perbedaan kepadatan rumah nelayan dan petani. Ya, jadi tidak ada perbedaan menggunakan uji Mann-Whitney itu untuk menghitung data kepadatan rumah nelayan dan kepadatan rumah petani itu tidak ada perbedaan kepadatan rumah nelayan dan petani.